Jokowi, Indonesia akan jadi negara superpower ekonomi di Asia. OTT kasus suap di Kalsel 6 orang diamankan KPK. Andres Iniesta resmi gantung sepatu. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, sosial hingga isu olahraga yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Natasha Alko. Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui telepon pimpinan Dewan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendengarkan aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI dalam rapat audiensi di Komisi 3 DPR RI Jakarta. Dalam panggilan itu, Prabowo berjanji akan meningkatkan kesejahteraan hakim. Dalam telepon tersebut, Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai kesejahteraan para hakim di Indonesia. Prabowo mengungkapkan keperhatian terhadap kesejahteraan hakim. Ia telah lama menekankan pentingnya memperbaiki kualitas hidup para hakim. Prabowo katakan kondisi ini sangat krusial untuk menjamin independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Janji Prabowo mendapat antusias oleh hakim yang hadir. Tepuk tangan meriah menggema di ruang rapat sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Prabowo terhadap profesi hakim. Momen ini mencerminkan harapan baru bagi para hakim yang menginginkan perubahan konkret demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian profesi mereka dalam sistem yudikatif. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata dan Acan bin Maung melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Muhammad Herindra menyoroti pembukaan lahan di kawasan Merauke, Papua Selatan. Koordinasi terkait pengembangan ketahanan pangan sejalan dengan instruksi Menhan Prabowo Subianto untuk Indonesia dalam kebutuhan pangannya. Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra memimpin rapat koordinasi pengembangan ketahanan pangan Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Senin 7 Oktober lalu. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat upaya kemandirian pangan nasional. Menhan menyoroti perlunya pembukaan lahan pertanian baru, khususnya di Merauke. Dengan target 1 juta hektar sawah, langkah ini menurutnya merupakan respon terhadap semakin berkurangnya luas lahan sawah di berbagai bidang. Herindra juga mendorong sinergi antara kementerian dan lembaga terkait agar program tersebut dapat segera terwujud sesuai dengan peraturan yang ada. Kerjasama yang kuat dinilai sangat krusial dalam mempercepat pencapaian target ketahanan pangan, sejalan dengan instruksi Menhan Prabowo Subianto untuk mencukupi kebutuhan pangan Indonesia demi menciptakan ketahanan nasional yang lebih kokoh. Nah, kita lihat sendiri bahwa sudah beberapa tahun terakhir ini kita bolak-balik melakukan impor beras dan juga luas sawah kita semakin lama semakin menyusut. Nah, padahal kita itu diberi karunia yang luar biasa, ya, diberi wilayah yang cukup besar dan wilayah yang cukup subur. Ini menjadi ironi. Ya, di mana tanah kita besar, luas, lainnya cukup bagus, tapi makan kita. Jokowi berprediksi ada 3 negara yang memiliki kekuatan superpower ekonomi, salah satunya Indonesia. Ia juga menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi global akan banyak tantangan. Pernyataan itu diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam acara BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Ia katakan pertumbuhan ekonomi sudah bergerak dari negara barat menuju Asia. Menurutnya Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia. Namun tantangan dan syarat yang harus dilalui untuk menuju superpower ekonomi tidak mudah.
Jokowi juga mengingatkan untuk tetap hati-hati, sebab salah satu tantangan yang akan dihadapi ke depan adalah pelambatan ekonomi global. Akibat peningkatan tensi geopolitik perang di beberapa negara, sehingga membuat ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin tidak jelas. Sementara di satu sisi, nilai pertumbuhan Indonesia masih di atas 5%. Perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka-angka 2,7, 2,8% rata-rata, dan patut kita syukuri Indonesia masih tumbuh di atas 5% growth-nya. Juga peningkatan tensi geopolitik. Perang Ukraina belum selesai, masuk perang Israel Palestina, tambah lagi Israel Lebanon, tambah lagi Iran dengan Israel, ketidakpastian ekonomi dunia semakin tidak jelas. Itulah yang tadi saya sampaikan, optimisme itu penting. Jangan kita terjebak pada rasa pesimisme karena ketidakpastian global, karena geopolitik, dan lain-lainnya. Kementerian Perdagangan menutup program UMKM Jago pada Senin, 7 Oktober 2024 di Jakarta. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang menekankan perlunya pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Rangkaian puncak program UMKM Jago resmi ditutup Senin 7 Oktober 2024 di Jakarta. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang menekankan pentingnya pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Kementerian Perdagangan sendiri telah memfasilitasi program-program unggulan untuk UMKM. Moga mengharapkan pelaku UMKM bisa di era digital. Karena itu, penghargaan yang diberikan dalam program ini untuk memotivasi UMKM dalam berinovasi memanfaatkan teknologi. Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk meluncurkan inisiatif baru yang mendukung usaha lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional, sehingga meningkatkan inovasi dan efisiensi serta memperluas jangkauan pasar pelaku UMKM Indonesia. Sangat perlu kita lakukan karena banyak ya UMKM itu ya di era digitalisasi memang mereka menjadi merchant dari platform e-commerce. Tapi mereka masih ada kesulitan yang harus diisi oleh pemerintah maupun oleh IDEA ya dalam hal ini yang beranggotakan beberapa platform. Dan kami berharap sekali lagi berbagai forum kami tekankan agar dia maupun anggotanya dapat memonitor produk-produk yang ditawarkan melalui platform e-commerce bahwa betul-betul produk tersebut memenuhi standar dan juga memenuhi ketentuan importasi apabila produk itu masuk dalam larangan dan pembatasan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang menjadi pemenang. Semoga ke depan menjadi UMKM Jago jadi go digital, bukan hanya di platform lokal tapi juga platform global. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Badan Narkotika Nasional menggagalkan peredaran gelap puluhan kilogram narkotika jenis sabu di Bengkalis. Kepala BNN Komjen Martinus mengungkapkan salah satu tersangka seorang tokoh masyarakat berinisial A di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Bengkalis. Kasus terungkap dari informasi masyarakat, Sabtu 21 September. Tim BNN berhasil mengidentifikasi mobil yang melaju menuju arah Dumai, Riau, diduga membawa narkotika jenis sabu. Hasil pengembangan, tim BNN berhasil mengamankan 3 orang pelaku dengan total barang bukti 2 buah karung berisi sabu sebesar 29,2 kg. 2 pelaku berinisial S dan K berperan sebagai kurir,
Sementara pelaku berinisial A merupakan pengendali narkoba dalam kasus ini. Kepala BNN RI katakan dengan ini tim telah berhasil menyelamatkan anak-anak bangsa dari pengaruh buruk narkoba dan mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, unggul, produktif, yang mempunyai kecerdasan spiritual dan kecerdasan rasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan operasi-operasi sebelumnya mungkin sangat kecil, tapi makna daripada kehadiran kita di sini adalah menyadarkan masyarakat supaya para tokoh-tokoh kita menghadirkan juga kepala desa, camat, supaya hadir bersama-sama dengan kita. Karena para kurir yang memasukkan barang dari luar negeri adalah anak-anak kita sendiri, warga kita sendiri, dimanfaatkan oleh jaringan internasional. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Total ada 6 orang terjaring operasi ini, 4 diantaranya merupakan penyelenggara negara. 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan OTT di Kalimantan Selatan Kalsel tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Jakarta, Senin 7 Oktober 2024. Para pelaku yang terjaring OTT diduga terkait proyek pengadaan di Kalimantan Selatan, Kalsel. Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugierto, membenarkan pihaknya KPK telah melakukan operasi tangkap tangan OTT di sejumlah lokasi di Kalimantan Selatan dan Jabodetabek pada Minggu siang hingga Senin petang. Berdasarkan informasi KPK, dari keempat penyelenggara yang terjaring OTT, diantaranya Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel. Selain itu, penyidik juga menyita uang sekitar 10 miliar dan sejumlah dokumen. Dugaan sementara kasus ini terkait proyek pengadaan pembangunan stadion sepak bola dan kolam renang. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Minimal bisa disampaikan. Presiden Joko Widodo menyatakan akan kembali ke Solo setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Jokowi mungkin akan hadir di pelantikan tersebut, sementara Prabowo memastikan persiapan berjalan lancar. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya akan kembali ke kampung halaman di Solo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Minggu 20 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa ia akan pulang ke Solo pada sore hari setelah pelantikan tersebut. Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan niatnya untuk kembali ke Solo setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Ia menolak berbagai spekulasi mengenai peran barunya dalam Dewan Pertimbangan Presiden pemerintahan mendatang. 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain pas setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun, setelah lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan khusus yang akan pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Seorang perempuan paruh baya nekat mencuri handphone di rumah warga di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi perempuan berbaju merah itu terekam kamera CCTV pada Minggu sore. Gerak-gerik wanita berpakaian merah ini terekam kamera CCTV warga saat beberapa kali melintasi di Jalan Keramat Pangeran Syarif, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu sore. Usai mondar-mandir, ibu parubayah ini nekat membuka pintu belakang rumah warga. Pelaku langsung masuk ke bagian dapur dan mengambil handphone saat penghuni tidak menyadari pelaku masuk ke dalam rumah. Pelaku sebelumnya terlihat warga dan sempat dicurigai.
kejadiannya. Ibu kan jam 6 nih baru buka pintu. Karena hari Minggu dia anak-anak pada buka. Pintu ibu cuma segini nih, melongoknya segini. Anak ibu lagi mandi. Ibu lagi motong-motong tuh tempat cucian piring, motong-motong ikan. Udah jaraknya cuma 1 meter. Kenapa ibu nggak bisa lihat itu? Kalau mau masuk, mau itu boleh. Iya, nanti aja. Ya. Itu apa aja yang hilang, Bu? Cuma HP aja. Nih. Oh, HP. Iya, cuma HP aja. Itu yang ngambil yang ibu-ibu baju merah? Baju merah. Orang ya, sini ya. Atau ada ngenalin nggak sih, Bu? Enggak, sih ada yang Aksi pencurian ini belum dilaporkan korban ke kepolisian. Rekaman aksi pencurian ini telah beredar di media sosial. Seorang kakek berumur 73 tahun tega menganiaya ketua RW di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur pada Senin lalu. Perbuatan kakek itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi penganiayaan itu diketahui terjadi Sabtu 5 Oktober 2024 dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial. Korban yang tengah mengendarai motor bersama anaknya tiba-tiba diberhentikan oleh pelaku. Sempat terlibat cekcok mulut dengan korban, pelaku yang emosi langsung melemparkan sepeda ke korban. Belum puas atas perbuatannya, pelaku lalu mengambil sebilah kayu dan langsung menghantam kaki sebelah kanan korban hingga terjatuh. Peristiwa itu berhenti setelah warga meleraikan dan mengamankan pelaku. Sementara korban yang mengalami patah tulang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Pelaku emosi langsung memukul dengan sepeda kepalanya, menggunakan sepedanya, terus ditangkis, sepedanya jatuh. Nah terus pelaku lari ke rumah, ambil balok kayu. Balok kayu tuh dia kayaknya dari bangku ya kayaknya, itu kayu jati itu kayaknya. Nah terus dipukul lah ke kaki, ke arah kaki gitu ya. Nah kena. Kemudian ada warga satu ngampirin untuk ngelerai gitu, coba ngambil kayunya. Terus baru tuh Pak RW melawan lah, membela diri gitu. Sampai akhirnya terjatuh. Bang, Pak RW sendiri sekarang kondisinya seperti apa, Bang? Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong masih menunggu kabar pemulihan penjaga gawang Martin Paes. Hal ini disampaikan oleh manajer Timnas Sumarji kala Timnas melakukan latihan kedua di Bahrain. Dari 26 punggawa Garuda yang sudah hadir di Bahrain, hanya Martin Paes yang belum terlihat. Martin Paes rencananya akan tiba di Bahrain pada hari Selasa ini. Manajer Timnas Sumarji mengungkapkan bahwa kondisi terakhir Martin Paes semakin membaik jelang laga melawan Bahrain. Namun dirinya juga mengungkapkan bahwa kepastian tampil atau tidaknya sang penjaga gawang masih tergantung hasil cek tim dokter Timnas setibanya Paes di Bahrain. Ya, Martin Paes besok siang kira-kira 14.40 ya nyampe di Bahrain. Tetapi tadi dokter tim saya minta untuk koordinasi cek kondisi terakhir sebelum terbang. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, tetapi besok ketika dia datang langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Martin Paes sendiri diketahui mengalami cedera kala memperkuat FC Dallas di ajang MLS. Penjaga gawang 26 tahun ini mengalami cedera ringan pada pergelangan tangannya yang memaksanya absen memperkuat FC Dallas kala melawan San Jose. Martin Paes sendiri sudah 2 kali bermain bagi skuad Garuda dan hanya kebobolan sekali kala menghadapi Arab Saudi. Martin Paes diharapkan mampu tampil bagi Garuda kala menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober mendatang. Tim nasional sepak bola Indonesia memulai latihan kedua jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia Senin malam. Kedatangan Miss Hilgers dan Eleanor Renders menambah optimis skuad Garuda mencuri poin di kandang Bahrain.
Timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi baru untuk melawan tuan rumah Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain itu adalah Mats Hilger dan Eleanor Renders. Setibanya dari Belanda, kedua pemain ini segera menyesuaikan diri dengan para pemain lainnya. Maklum saja, ini adalah kali pertama mereka berlatih bersama dengan pemain timnas sejak berganti federasi awal Oktober lalu. Sementara, skuad Garuda kini hanya menunggu kehadiran kiper Martin Paes yang dipastikan bergabung Selasa siang nanti. Meski secara umum, kondisi pergelangan tangannya dalam kondisi baik, namun kiper berusia 26 tahun itu akan kembali diperiksa oleh tim medis PSSI untuk kepastian apakah bisa tetap dimainkan dalam pertandingan nanti. Sementara dalam latihan kedua ini, pelatih Sintayong mulai menerapkan taktik dan strategi yang akan digunakan menghadapi Bahrain. Timnas Bahrain sendiri masih mengandalkan penyerang Abdullah Yusuf Helal untuk menggoyak pertahanan Indonesia. Alhamdulillah kalau keseluruhan tim kondisinya sangat baik. Ini juga boleh dikatakan latihan kedua, tetapi ini paling lengkap karena sudah 26 pemain yang hadir. Kalau kemarin baru 15 yang hadir. Kita lihat semuanya kondisinya riang, kondisinya semua gembira. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera. Semua bisa ditangani tim, dokter, tim terapi, PSSI dengan sangat baik dan support dari ketua umum kepada kita semua yang berada di sini di tim itu sangat luar biasa, sehingga harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa membawa poin untuk bangsa dan negara kita. Diketahui, Indonesia berada di posisi keempat klasmen grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin dan selisih gol 0. Sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan selisih gol -4. Posisi 1 grup C masih diduduki oleh Jepang dengan raihan 6 poin dengan selisih gol +12. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengunjungi sejumlah venue Pekan Paralimpik Nasional di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang pemantauan potensi atlet Paralimpiade Nasional. Dalam kunjungannya ke Peparnas Solo, Menpora Dito Aryo Tejo menyempatkan diri mengunjungi beberapa cabang olahraga. Mulai dari anggar kursi roda, blind judo, hingga para angkat berat yang berlangsung di Desunan Hotel. Selain itu, Menpora juga mengunjungi Stadion Sriwedari guna menyaksikan pertandingan para atletik. Menpora memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas venue yang digunakan pada Peparnas ke-17 kali ini. Menurutnya, fasilitas yang disediakan tidak kalah dengan venue Paralimpiade Paris 2024. Menurut Menpora, Peparnas menjadi ajang strategis untuk memetakan potensi atlet Paralimpiade dari seluruh Indonesia. Hasil Peparnas akan menjadi acuan dalam persiapan menghadapi kompetisi internasional seperti ASEAN Para Games, Asian Para Games, dan Paralympic Games. Jadi inilah yang kita harapkan di Peparnas ini, banyaknya rekornas yang terpecahkan, dan pastinya setelah itu kita orientasi kepada bagaimana bisa berkiprah di para Asian Games dan juga Paralympic. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Natasha Alko beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.